Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Nalestari dari Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi S1, dengan nomor induk mahasiswa atau NIM 23 10 11 20 18 46 dari kelas 01 SAKE 012 reguler C atau kelas karyawan. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP dengan penjelasan yang sangat sederhana sehingga mudah dipahami oleh teman-teman yang masih pemula atau teman-teman yang masih belajar rumus Excel. Tujuan dari video ini untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pengantar aplikasi komputer oleh dosen Bapak Khairul Syahrul Ramdhani SSMM. Mari teman-teman, kita simak video berikut. Baik, pertama-tama saya akan coba sedikit memberikan gambaran ya mengenai dua tabel bantu yang ada di bawah sini. Ini adalah tabel acuan kita atau bahasa sederhananya tabel contekan. Jadi sebenarnya jawaban itu sudah ada di sini semuanya. Cuman yang menjadi kendala berikutnya adalah untuk kedua tabel ini cara bacanya kan beda ya. Contoh, misalnya di tabel gaji. Di tabel gaji itu judulnya dia di atas, kemudian isinya ada di bawah. Nah, untuk pembacaan dari atas ke bawah seperti ini disebut dengan tabel vertikal, atau nanti kita akan menggunakan rumus VLOOKUP untuk bisa membaca tabel yang ada di sini. Sementara yang kedua pada tabel iuran, judulnya ada di sebelah kiri, kemudian isinya ada di sebelah kanan. Begitu juga di bawah sini ya, dibacanya ke kanan. Maka untuk tabel dengan model seperti ini disebut dengan tabel horizontal, atau nanti kita akan menggunakan rumus HLOOKUP untuk bisa membaca tabel ini. Nah, setelah teman-teman paham bagaimana cara membaca tabel masing-masing pada kedua tabel bantu ini, baik, sekarang kita akan langsung masuk ke tabel soalnya. Kita akan mencari gaji pokok. Gaji pokok kalau kita mengintip pada tabel bantu itu letaknya di sini ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan untuk tabel sebelah kiri ini dia dibaca secara vertikal atau dari atas ke bawah. Berarti rumus yang harus kita masukkan di sini adalah sama dengan VLOOKUP seperti ini. Karena untuk huruf V di depan rumus VLOOKUP ini adalah singkatan dari vertikal. Setelah itu kita boleh aktifkan dengan menekan tombol tab. Di sini akan muncul panduannya. Sekarang kita akan fokus mengikuti panduan yang dimunculkan pada white box atau kotak putih di bawah sini. Acuan selanjutnya adalah kita tinggal melihat mana panduan yang berwarna hitam tebal. Nah, kalau kita lihat di sini adalah lookup value. Itu artinya kita diminta memasukkan lookup value pada urutan rumus VLOOKUP-nya. Lookup value itu adalah sel yang menjadi acuan dalam menentukan nilai tertentu pada tabel bantu dan letaknya itu ada di tabel soal. Nah, kalau kita perhatikan dengan baik untuk penentuan gaji pokok, tunjangan, transport maupun iuran itu semuanya berpatokan pada goal ya. Nah, maka kita bisa menyimpulkan bahwa untuk sel acuannya adalah goal atau golongan. Karena lookup value itu letaknya di tabel soal, bukan di tabel bantu di bawah, berarti kita bisa mengklik pada sel di sini. Kenapa di baris pertama? Karena kita sedang mengerjakan pada baris pertama. Maka sel acuannya juga harus mengambil pada baris pertama juga. Kayak gitu ya. Lanjut. Tanda baca di samping. Titik koma. Maka saya akan masukkan titik koma. Misalnya komputer atau laptop kalian munculnya koma, kalian ikuti tanda baca yang muncul di komputer atau laptop kalian. Next, ada tabel array. Tabel array adalah tabel bantu. Jadi di mana letak dari pertanyaan yang akan kita carikan jawabannya. Yang ditanyakan adalah gaji pokok. Maka disitulah tabel array artinya kita diminta memblok tabel bantu yang sedang kita cari ini. Berarti
yang ini ya. Nah, seperti ini. Silakan kalian blok mulai dari judul di atas sampai ke bawah seperti ini. Untuk tulisan tabel gaji di atas ini nggak usah diblok ya, karena dia tidak termasuk ke dalam tabel. Setelah itu kita harus mengunci table array agar nanti tidak bergeser pada saat kita melakukan duplikasi atau drag and drop. Caranya adalah dengan F4 atau Fn F4, tergantung pada komputer atau laptop kalian. Di sini di laptop saya bisanya pakai Fn F4. Lanjut, masukkan lagi tanda bacanya titik koma. Kemudian berikutnya ada call index num. Call index num ini ada pada kolom keberapakah gaji pokok yang sedang kita cari jawabannya. Nah, sekarang kita tinggal hitung saja mulai dari kolom pertama ini goal. Gaji pokok kolom kedua. Berarti kita bisa input di sini angka 2. Atau kolom kedua. Lalu klik titik koma lagi. Kemudian terakhir ada range lookup. Range lookupnya kita menggunakan false ya. Karena kita ingin menampilkan data yang sama persis dengan yang tertera pada tabel bantu. Kita boleh aktifkan false-nya seperti ini. Kemudian tutup kurung. Enter. Untuk melihat hasilnya, lalu kita duplikasi ya. Arahkan ke pojok kanan, di bawah, sampai plus hitam seperti ini. Kemudian kita double klik. Kita coba cek ya, untuk golongan 1A, gaji pokoknya 4 juta. Betul. Untuk golongan 1C, gaji pokoknya 3 juta. 1C 3 juta. Betul. IB gaji pokoknya 3.500.000. IB 3.500.000. Betul. Sementara untuk tunjangan dan transport sama saja penggunaan rumusnya. Yang membedakan posisi kolomnya. Kalau tadi gaji pokok kolom kedua, nah berarti tunjangan ada pada kolom ketiga. Transport ada pada kolom keempat. Karena pola rumusnya sama, jadi saya copy saja rumus. Kita copy seperti ini. Lalu saya Ctrl V. Kemudian saya tinggal ganti kolomnya untuk tunjangan kolom ketiga. Duplikasi. Selanjutnya untuk transport kita Ctrl V, kita ganti kolomnya jadi 4. Duplikasi lagi. Nah, ini dia hasilnya. Untuk penghasilan kotor, kita akan menggunakan rumus total atau sum. Oke. Saya masukkan rumusnya sama dengan sum, aktifkan, lalu kita blok areanya yang akan kita jumlahkan. Jadi ada 3 penghasilan yang didapat. Gaji pokok, tunjangan, transport. Enter. Kita duplikasi. Ini dia penghasilan kotornya. Selanjutnya untuk iuran. Nah, iuran ini letaknya ada pada tabel sini kan. Dan pola bacanya beda lagi. Judulnya di sebelah kiri, isinya di sebelah kanan. Berarti dia dibaca dari kiri ke kanan. Begitu juga di bawah sini. Karena dia dibaca secara horizontal, maka rumus yang kita gunakan adalah lookup. Huruf H di depan lookup ini adalah singkatan dari horizontal. Jadi kita akan membaca tabel di bawah ini secara horizontal. Kemudian kita langsung saja sama dengan H lookup
Kita aktifkan dengan klik tombol tab. Masih sama seperti yang tadi, lookup value. Karena patokannya masih berdasarkan golongan, kita klik lagi sel golongan di baris pertama. Kemudian tanda baca titik koma. Di sini ada tabel array. Nah, sekarang yang menjadi tabel array adalah ini. Karena yang kita munculkan sekarang adalah nilai iuran. Paham ya? Kita blok. Kunci dengan Fn F4. Lalu tanda baca lagi titik koma. Nah, di sini agak sedikit berbeda. Kalau tadi call index 6, sekarang row index 6. Row index 6 artinya ada pada baris keberapakah iuran yang akan kita cari jawabannya. Tinggal kita hitung. Goal adalah baris pertama dan iuran adalah baris kedua. Berarti kita boleh masukkan angka 2. Titik koma. Ada range lookup-nya. Masih sama ya, kita menggunakan false. Tutup kurung, enter. Duplikasi. Dan yang terakhir adalah penghasilan bersih. Kita cukup mengurangkan saja penghasilan kotor dikurangi iuran. Rumusnya sama dengan klik penghasilan kotor kurang tanda minus klik iuran. Enter. Lalu duplikasi lagi. Selesai. Bagaimana? Sangat mudah bukan menggunakan rumus VLOOKUP dan HLOOKUP? Sekian video ini, semoga apa yang disampaikan menjadi wawasan baru atau ilmu baru untuk teman-teman dalam dunia Excel. Sekian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.